Dunia sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar mengejutkan. Rizky Ridho, bek tengah andalan timnas Indonesia, dikaitkan dengan klub Italia, Como 1907 FC. Klub yang kini dimiliki bos jarum ini tengah membangun kekuatan baru untuk bersaing di Serie A, dan Ridho disebut-sebut sebagai salah satu kepingan yang mereka butuhkan. Di usia 22 tahun, Rizky Ridho telah menjadi sosok tak tergantikan di lini belakang timnas Indonesia. Kehebatannya dalam membaca permainan, kekuatan duel udara, serta ketenangan saat menghadapi tekanan membuatnya menjadi target menarik bagi Como FC, klub yang kini dilatih oleh CS Fabregas. Tidak hanya karena kemampuannya yang solid, tetapi faktor ekonomi juga membuat Ridho semakin menarik bagi Como. Saat ini, nilai pasarnya hanya sekitar 8,69 miliar rupiah, angka yang tergolong kecil bagi klub-klub Eropa. Selain itu, Como juga sedang mengalami krisis di lini belakang setelah bek senior mereka, Federico Barba, mengalami cedera. Dengan hanya 4 bek tengah yang tersedia, tambahan seperti Ridho tentu akan menjadi solusi bagi Fabregas. Namun, meski rumor ini terus berkembang, hingga kini belum ada pembicaraan serius antara Como dan Persija Jakarta. Ridho masih terikat kontrak hingga 2026, dan bukan hanya Como yang tertarik. Klub Jelik FC Tokyo serta tim Korea Selatan Gimpo FC juga dikabarkan berminat untuk memboyongnya. Di tengah kabar transfer Ridho, timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini menduduki peringkat ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Jika berhasil mengalahkan Tesokros dalam laga yang akan berlangsung Maret 2025, Indonesia berpotensi naik ke posisi kedua dan semakin dekat dengan mimpi lolos ke Piala Dunia. Namun, misi ini tidak akan mudah, karena Australia dikenal sebagai salah satu tim raksasa Asia yang sering disejajarkan dengan Jepang dan Korea Selatan. Meski begitu, ada celah yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Tim besutan Tony Popovic ini sedang mengalami krisis cedera di lini pertahanan mereka. Beberapa pemain kunci Australia dikabarkan berpotensi absen dalam laga melawan Indonesia, memberikan peluang bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah. Sementara Australia dihantam masalah cedera, timnas Indonesia justru memiliki masalah mewah di lini depan, yakni melimpahnya stok striker berkualitas. Patrick Kluivert kini memiliki banyak opsi di lini serang. Nama seperti Ole Romeni, striker yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi ini kini bermain untuk Oxford United di Inggris. Romeni dikenal memiliki insting gol tajam dan kemampuan menahan bola dengan baik. Dengan pengalamannya di Eropa, ia bisa menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Australia. Kemudian ada Rafael Struijk. Striker muda ini sebelumnya sering ditempatkan sebagai winger karena kecepatannya yang luar biasa. Bersama Shin Tae-yong, Struijk beberapa kali sukses membongkar pertahanan lawan dengan dribelnya yang tajam. Kini, di bawah Kluivert, ia bisa menjadi senjata rahasia untuk menusuk dari lini depan. Tidak ketinggalan ada Egy Maulana Fikri. Meski lebih dikenal sebagai gelandang serang, Egy sedang dalam performa luar biasa bersama Dewa United. 9 gol dari 21 penampilan di Liga 1 menunjukkan bahwa Egy bisa menjadi senjata tambahan dalam skema serangan Indonesia. Dengan banyaknya pilihan di lini depan, Kluivert kini dihadapkan pada tantangan memilih kombinasi terbaik untuk menghadapi Australia. Terakhir yang paling bersinar di Liga 1 sekarang ada Ramadan Sananta. Sananta sejauh ini sudah mencetak 3 gol di tahun 2025, menjadikannya salah satu striker paling produktif untuk timnas Indonesia tahun ini. Sebagai pelatih yang besar dalam sistem sepak bola Belanda, Patrick Kluivert kemungkinan besar akan menerapkan taktik total football dengan formasi 4-3-3 saat menghadapi Australia. Bagi yang belum tahu, total football adalah filosofi permainan yang dikembangkan oleh timnas Belanda era 1970. Konsep ini memungkinkan setiap pemain memiliki fleksibilitas untuk bertukar posisi, mempertahankan dominasi penguasaan bola, dan menekan lawan dengan agresif. Taktik ini sangat mengandalkan kerja sama tim, pergerakan tanpa bola yang dinamis, dan adaptasi cepat terhadap situasi di lapangan. Sejauh ini, Kluivert telah bereksperimen dengan beberapa formasi, seperti 4-3-3, 3-5-2, dan 4-2-3-1, untuk menyesuaikan dengan komposisi pemain terbaik yang dimilikinya.
Dengan kombinasi striker yang melimpah dan taktik menyerang ala Belanda, bisakah timnas Indonesia mengejutkan Australia dan membuka jalan menuju Piala Dunia 2026? Dengan drama transfer Rizky Ridho ke Como FC, lini depan timnas Indonesia yang penuh talenta, serta strategi Kluivert yang agresif, laga melawan Australia nanti dipastikan akan menjadi pertarungan epik yang tidak boleh dilewatkan. Itulah berita hangat seputar timnas Indonesia yang dapat kami sajikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.